Hubungan perdagangan antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China, memasuki babak baru. Sayangnya hubungan dagang kedua negara tersebut bukannya bertambah mesra, namun semakin memanas. Ya, pemirsa, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas. Presiden Trump terapkan tarif tambahan produk China hingga 100% pasca negeri tirai bambu terapkan pembatasan ekspor logam mineral tanah jarang. Hubungan perdagangan antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China, memasuki babak baru. Sayangnya hubungan dagang kedua negara tersebut bukannya bertambah mesra, namun semakin memanas. Saat ini kedua negara kembali saling menerapkan tarif masuk tinggi terhadap produk impor. Presiden Trump baru-baru ini memutuskan untuk menerapkan tarif masuk tambahan hingga 100% terhadap produk asal China yang akan diberlakukan mulai 1 November 2025. Keputusan pemimpin negeri Paman Sam tersebut didasari atas kebijakan pembatasan ekspor logam mineral tanah jarang atau rare earth yang telah lebih dulu diterapkan negeri tirai bambu. Logam tanah jarang sendiri kini telah menjadi komoditas strategis yang dibutuhkan banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Komoditas tambang tersebut digunakan untuk industri berbasis teknologi, otomotif, hingga militer. Lantas, sejauh mana dampak meningkatnya kembali tensi perang tarif antara Amerika Serikat dan China terhadap perekonomian global serta Indonesia? Simak pembahasannya sesaat lagi. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Presiden Trump kembali gertak China. Perang tarif jilid 2 dimulai. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Kemudian sudah bergabung Profesor Aryawan Gunadi, Pakar Hukum Bisnis dan Internasional Universitas Tarumanagara dan juga STHM Ditkum Angkatan Darat. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Prof. Aryawan, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Kabar baik juga Prof, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Abdul Sobur, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, salam sehat selalu. Baik, salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Prof. Aryawan, ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi geopolitik global saat ini dan juga geoekonomi tentunya yang kembali menghangat ini ya, hubungan dagang antara dua raksasa ekonomi setelah sempat kemarin kan dingin, kemudian sekarang panas lagi nih ya. Bagaimana pandangan Anda melihat kondisi ini Prof? Iya, terima kasih Mas Pras dan pemirsa IDX Channel. Tidak henti-hentinya ya kalau kita bicara soal hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama dalam kaitannya dengan dalam tanda kutip perang tarif lah. Karena ini sesuatu yang sebetulnya sempat mereda, lalu eskalasi naik lagi, mereda lagi, naik lagi, dan sebagainya. Ya. Dan memang saya sudah prediksi ini sejak tahun mungkin 2009-2010 lah, bahwa suatu hari dua kekuatan ini akan saling berlomba untuk pengenaan tarif. Dan yang memang kita lihat bahwa kemarin rencananya memang akan ada pengenaan tarif hingga 100% lebih ya, yang dulunya sekitar 30% untuk produk-produk yang ada di Tiongkok. Dan ini memang menandai bahwa Trump itu memang ingin membuat Tiongkok itu dalam tanda kutip mengikuti pola Trump dengan pengenaan tarif sama seperti ke banyak negara. Nah, dari China sendiri atau Tiongkok sendiri kan pasti tidak akan langsung dengan mudah untuk melakukan negosiasi one to one layaknya dengan beberapa negara. Nah, dalam kaitan dengan ini kan dengan adanya pembatasan ekspor bahan tanah jarang atau rare earth ini, logam ini kan, ini sesuatu yang memang untuk Amerika pun juga penting sekali karena menjadi salah satu market yang terbesar. Dan ini penting bagi usaha semikonduktor dan kendaraan listrik di dunia atau EV. Pemainnya memang ada China, ada Vietnam, dan sebagainya. Tentu dengan adanya tekanan geopolitik yang semakin tinggi, ini akan mengubah sedikit banyak konstelasi di lingkungan negara-negara yang ada, baik di Asia maupun Eropa dan beberapa negara belahan di Amerika. Nah, ketidakpastian trade policy ini yang bisa saya khawatir sampai seperti yang ada di tahun 2010. Kalau nggak salah di tahun 2010 waktu itu Tiongkok terkena katakanlah di pengadilan WTO berkaitan dengan sanksi dari pembatasan ekspor dan sebagainya. Yang pasti pembatasan ekspor itu jangan sampai melanggar WTO rules yang memang seharusnya sudah dilakukan oleh banyak negara. Begitu Pak Pras. Oke, itu dia dengan kondisi terakhir ya dari bagaimana konstelasi
ekonomi begitu antara negara Amerika Serikat dan juga China. Nah, dari pelaku usaha sendiri selaku eksportir Pak Abdul Sobur, Anda melihat apakah kondisi ini menjadi peluang tantangan baru atau seperti apa nih bagi Indonesia? Ya, menarik memang. Tetapi sebenarnya kalau kita cermati Mas Pras dan para pemirsa, ini bukan hal yang mengagetkan buat kita, karena si Amerika ini terhadap Cina kan dulu juga sempat menerapkan yang lebih besar lagi dari 100%. Nah, di balik itu semua, kalau kita sebagai pelaku usaha, khususnya yang di industri mebel dan kerajinan, sebetulnya ini peluang. Kami melihat itu sebagai peluang. Karena apa? Bila tarif itu merata diberlakukan untuk semua komoditas, termasuk mebel dan kerajinan tentunya, maka kami akan ada peluang untuk mengambil ruang atau ceruk pasar yang ditinggalkan mereka. Karena bagaimanapun, buyer di Amerika akan mencari substitusi yang lebih murah tentunya. Apalagi Indonesia ini punya kekuatan di industri mebel dan kerajinan yang cukup fantastis ya. Ekspor kami ke sana 54%. Terutama yang di kayu solid, terus ada rotan dan desain green yang kita punya, yang tropical design itu sangat mereka minati. Ini punya ruang untuk bisa masuk. Bila betul-betul tarif ini merata untuk semua komoditas. Demikian Mas Pras, gambaran dari kami. Baik, nah dengan penerapan apabila ini terjadi begitu Prof. Aryawan, Anda melihat apakah juga ini akan berdampak luas terhadap perekonomian global, dalam artian tensi global ini yang kemarin sempat mereda begitu, yang memberikan dampak terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia, ini akankah kembali lagi ke settingan awal, dalam artian pada saat tarif resiprokal ini sudah mulai kita tahu digaungkan oleh Presiden Trump begitu, Prof? Iya, artinya kan di pasal 20 WTO Rules ini kan jangan sampai tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok itu dianggap melanggar WTO Rules. Ya kan, dan dengan pembatasan ekspor RI yang ada. Itu yang paling penting untuk Tiongkok. Tapi saya rasa Tiongkok pun juga melakukan pembatasan itu dengan penuh perhitungan lah, baik secara ekonomi dan hukumnya. Nah, yang kedua adalah pengubahan konstelasi di Amerika Serikat yang ini memang menjadi penting karena ini potensi jilid 2 nih dari trade war yang sebelumnya. Walaupun tadi kita sepakat bahwa ini bukan sesuatu hal yang baru buat pengenaan tarif untuk China di atas 100% pun juga beberapa kali dilakukan. Yeah. Dan yang paling penting adalah spiritnya apa yang ke depan bisa dilakukan oleh Indonesia dan beberapa negara. Artinya kita tahu bahwa Vietnam itu akan punya benefit yang juga diuntungkan nih, karena Vietnam ini kan salah satu pemain logam tanah jarang yang salah satu yang terbesar. Bahkan dia beberapa tahun lalu membuka beberapa pabriknya atau industrinya berkaitan dengan ini semua. Nah, pasti market akan banyak larinya ke Vietnam ataupun ke beberapa negara belakang yang lain. Nah, kita lihat bahwa eskalasi ini sejauh mana nanti akan meningkat, sejauh mana nanti lobby-lobby yang dilakukan oleh pimpinan dari kedua belah negara. Nah, tetapi saya lebih melihat dari perspektif Indonesianya. Saya berharap Indonesia juga, katakanlah statement dari Menteri Keuangan kan kemarin, nggak apa-apa mereka berantem, yang diuntungkan oleh Indonesia, karena Indonesia mungkin dapat diversifikasi market. Indonesia punya keuntungan di situ. Nah, jadi kita bisa lihat dari berbagai angle-nya. Mudah-mudahan Indonesia bisa memanfaatkan momentum yang ada. Begitu Pak Pras. Baik, nah itu dia. Kita akan lihat seberapa pentingnya rare earths ini juga bagi sektor otomotif ataupun industri lainnya begitu bagi Amerika Serikat, dan seberapa pentingnya bahwa ini bisa mendongkrak lebih jauh lagi dari sisi perang dagang antara Amerika Serikat. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Prof. Aryawan dan juga Pak Abdul Sobur, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat oleh Amerika dan dampaknya terhadap sejumlah negara lainnya. Kita akan lihat berapa saja nilainya. Indonesia sudah ditetapkan sekitar 19%. Kemudian Vietnam 20%, Filipina 20%, kemudian Malaysia 25%, Brunei 25%, kemudian Myanmar 40%, Laos 40%, kemudian Kamboja dan juga Thailand 36%.
26%, Korea Selatan 25%, dan Jepang juga 25%. Ini dia tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat per 1 Agustus 2025. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi neraca perdagangan non-migas Indonesia ke Amerika Serikat seperti apa. Kita akan lihat seberapa pentingnya juga ini pasar Amerika Serikat bagi Indonesia. Kita lihat dari sisi Januari sampai dengan Agustus 2024 dan kita sandingkan dengan tahun ini, ada memang kenaikan sekitar 3,32 miliar dolar Amerika Serikat untuk neraca perdagangan non-migas Amerika Serikat, di mana ini rentangnya Januari sampai dengan Agustus 2025. Berikutnya kita lihat data dari PPS lainnya terkait dengan negara penyumbang surplus dari komoditas non-migas Indonesia. Ya, ini nampaknya Amerika menempati posisi pertama begitu negara penyumbang surplus non-migas kita ya, dari sisi neraca dagang 14,09 miliar dolar Amerika Serikat, sementara India 9,47, Filipina 5,81 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia, eksportasi kita masih cukup tinggi untuk ke Amerika Serikat. Kita lanjutkan kembali perbincangan nanti tentunya bersama dengan Pak Abdul Sobur, kemudian juga Profesor Aryawan Gunadi. Baik. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik begitu. Prof. Aryawan, lantas bagaimana Anda melihat kondisi Indonesia, kemudian tadi dengan penerapan tarif resiprokal di sejumlah negara, apakah potensi, peluangnya masih sangat besar, dan kemudian strategi apa yang harus kita siapkan untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut, Prof? Iya, kita tahu Mas Pras dan pemirsa IDX bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kan Indonesia banyak menandatangani FTA kan, EU SEPA dengan Uni Eropa. Dan itu bisa menghapus 80% tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Jadi kita punya peluang nih dengan adanya ini. Lalu juga komponen baterai kendaraan listrik dan sebagainya, itu juga akan mendapatkan satu privilege. Yang kedua adalah Indonesia-Kanada dengan ICA SEPA. Ini juga 24 September kan ditandatangan. Artinya ini tentu akan bisa banyak membantu Indonesia. Lalu aksesi BRICS ini juga dilakukan. Nah, artinya ini kesemuanya ini juga bisa menopang backbone selain kerjasama yang kita lakukan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, langkah pemerintah untuk mengambil beberapa alternatif yang ada menurut saya sesuatu yang positif, karena ini akan bisa membuat satu diversifikasi dan penguatan tindakan untuk pengamanan sektor dagang yang ada di kita. Karena kita kan juga tentu harus membuat trade diversity-nya kan, variannya, supaya nanti kita bisa bermitra dengan banyak pihak. Dan itu sangat baik. Dan saya lihat kan untuk yang aspek internasional, Pak Presiden juga banyak turun langsung ya. Seperti hari ini kan beliau sedang melakukan KTT untuk Gaza ya, untuk perdamaian. Dan bertemu lagi dengan Amerika dan beberapa negara di luar negeri. Artinya kita melihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan dengan adanya diplomasi ekonomi yang proaktif, penguatan tindakan pengamanan perdagangan, akselerasi daya saing dan FDI, termasuk pengamanan pasar dengan EU SEPA dan IKA SEPA dan akselerasi keanggotaan kita di tempat lain, ini akan bisa memanage resiko-resiko kita jika ada konsekuensi perang tarif antara Amerika Serikat dengan China. Begitu Pak Pras. Baik, nah Himki sendiri melihat seberapa besar pasar Amerika Serikat nantinya tentunya bagi Indonesia, kalau Anda juga melihat ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh produk-produk Indonesia masuk ke Amerika Serikat apabila tensi perang tarif antara Amerika Serikat dan China ini kembali memanas begitu Pak Abdul? Ya, itu yang menariknya. Jadi ketika kita bersaing bersama mereka di pasar Amerika khususnya, maka kita bisa melihat yang terkuat terdepan memang Cina. Kemudian ada Vietnam dan China ini bersaing sebetulnya. Lalu ada Malaysia, kemudian ada Indonesia, ada Italia, ada Kanada dan Meksiko. Jadi ketika tarif itu diberlakukan efektif untuk China, maka ruang pertempuran ini menjadi lebih sedikit. Ya tentu saja kita berhadapan dengan Vietnam dan Malaysia. Di situ opportunity kita kuat, peluang kita menjadi sangat kuat. Nah, kita punya keunggulan di produk-produk yang mereka tidak bisa bikin, maksudnya Vietnam dan Malaysia, yaitu furniture dan handicraft yang berbasis kayu solid, rotan, dan sejumlah serat yang kita unggul. Produk kita disukai di pasar di sana, ya, khususnya yang tropical design tadi saya katakan. Ini kemungkinan Mas Pas akan terjadi pertumbuhan. Setidaknya kalau betul-betul ini efektif dijalankan dan peluang ini dapat kita ambil, potensi untuk tumbuh di atas 8% itu tinggi. Bisa 10-12%. Kalau ini betul-betul kita maintain dan kita manfaatkan sebaik mungkin.
Ya, saya senang sekali di sana kan sudah ada dubes kita ya, yang baru, dan beliau pasti akan memitigasi potensi ini dengan lebih baik supaya pertumbuhan kita ke Amerika ini cepat meningkat. Kan saat ini sudah 54% ya, agak Ya. beda. Kalau kita serang negara-negara lain dengan jumlah kecil-kecil itu lebih sulit ya. Tapi ketika masuk Amerika, kita naikin 1 digit aja sebenarnya ruangnya terbuka. Ya, karena pasar kita terbesar kan ke wilayah sana. Oke. Baik, ada potensi pertumbuhan sampai dengan 12%. Nah, ini yang harus dioptimalkan begitu oleh pemerintah maupun juga pelaku usaha. Nah, Prof. Aryawan sendiri melihat bagaimana dengan strategi dari sisi pelaku usaha tadi begitu. Apa yang perlu kita tingkatkan? Kalaupun biasanya kan Trump lagi panas seperti saat ini, takutnya ataupun dikhawatirkan merembet nanti nih dari kebijakan tarif ini bisa tidak hanya China tapi bisa ke negara lainnya begitu nih, Prof. Iya, yang pertama adalah kita harus tentu melakukan diversifikasi rantai pasok ya. Artinya dengan adanya kesempatan untuk kita melihat tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan China, kita juga nggak boleh sepenuhnya bergantung kepada Tiongkok sebagai satu-satunya pemasok yang ini juga harus hati-hati. Terutama material kritis yang memang rentan terhadap ekspor kontrol. Kita dengan Vietnam hubungan pasti sangat baik. Kemarin saya juga bertemu dengan Pak Adam Tugio ya, kalau nggak salah Dubes Indonesia untuk Vietnam, dan dia juga banyak bicara mengenai kerjasama untuk ke depan dengan Vietnam. Saya rasa kita punya peluang untuk bisa banyak dibantu lah untuk ambassador kita di sana untuk bisa bermitra, bekerjasama dengan Vietnam, karena dia juga salah satu pemasok material logam tanah jarang untuk salah satu yang terbesar di dunia. Kedua adalah kita melakukan revisi atau optimalisasi kontrak pengadaan internasional yang sifatnya jangka panjang. Jadi yang jangka panjang ini kita bisa revise atau ada hardship clause yang kita memang bisa kembangkan, termasuk resiko kontrol untuk ke depan. Nah, yang ketiga adalah kita membuat proyeksi baik yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya kan, misalnya dengan jangka pendek ini dinamikanya kan pasti akan terus berjalan ya antara Amerika Serikat dengan China. Kira-kira kita mau melakukan apa dan sebagainya. Nah, jangka yang menengah apa yang kita ingin lakukan, termasuk juga dalam kaitannya dengan tatanan baru, yaitu berupa geopolitik mineral kritis. Kalau misalnya benar-benar yang jilid 2, perang jilid 2 dalam tanda kutip jilid 2 ini menggeser kekuatan utamanya seperti yang berkaitan dengan REE, logam tanah jarang, nikel, lithium. Nah, ini negara-negara pemasok termasuk Indonesia harus melakukan satu upaya yang ada, Pak Pras. Baik, nah seberapa pentingnya sebenarnya Rare Earth ini kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya, Prof. Aryawan, kemudian Pak Abdul Sobur. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, kemudian Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan internasional Universitas Tarumanagara, dan juga STHM Ditkum Angkatan Darat. Baik, dengan menyikapi kondisi seperti saat ini, lantas apa sih yang kalau kita lihat Rare Earth ini seberapa pentingnya bagi industri Amerika Serikat sehingga salah satu upaya ataupun kebijakan pembatasan ekspor di China ini membuat Amerika Serikat meradang begitu, Prof? Iya, untuk Amerika ini sangat penting ya rare earth ini, karena memang ini sesuatu bahan baku yang digunakan semikonduktor, juga digunakan juga untuk kendaraan listrik maupun penggunaan yang lainnya. Jadi sudah pasti ini karena Amerika juga konsentrasi kepada hal ini menjadi sesuatu hal yang penting. Artinya dengan pembatasan ekspor ini dia pasti akan mengira bahwa ada pembatasan tarif barrier dan non-tarif barrier yang dilakukan oleh China terhadap Amerika Serikat. Makanya untuk pressure ke China dia pasti akan menerapkan tarif. Sehingga diharapkan China bisa mengurangi tensinya. Nah, tetapi ini yang menjadi landasan, karena Amerika Serikat kan bukan pemasok, artinya bukan bukan pemain di bidang ini, dan mereka memang mengandalkan ini untuk pengembangan industrinya mereka. Artinya sangat penting sekali untuk Amerika Serikat. Makanya Trump sendiri kan langsung bereaksi dengan mengenakan potensi tarif-tarif yang ada. Dan saya lihat nih eskalasi akan terus berkembang, akan juga bisa menurun, bergantung kepada hasil negosiasi antara para pihak. Karena kan dalam negosiasi ini kan tentu salah satu pihak kan harus sedikit merilis apa yang menjadi keinginan pihak yang satunya. Kalau ini nggak tercapai ya perang tarif terus akan naik dan sebagainya. Itu yang saya bilang bahwa pergeseran trade law ini agak bergeser, yang tadinya memang kita lihat membentuk union ya kan, sekarang bergeser kepada one to one.
Setiap negara melakukan negosiasi satu dengan yang lain. Begitu Mas Pras. Oke, tapi menurut Anda kesiapan dunia global saat ini begitu apabila memang eskalasi meningkat, akankah bisa dikatakan lebih siap begitu karena kita sudah belajar dengan pengalaman resiprokal awal diterapkan begitu, Prof? Iya, kalau Indonesia saya yakin bisa lebih siap. Tetapi kalau negara-negara kecil yang lain yang punya ketergantungan besar terhadap dua negara ini, apalagi banyak supply barang mereka mengandalkan di sini, nah ini akan menjadi kendala tentunya menurut saya. Tapi kalau Indonesia saya rasa jauh lebih siap karena udah ada pengalaman yang sebelumnya. Oke, baik Prof. Nah, lantas Pak Abdul Sobur, kesiapan dari pelaku industri sendiri untuk Himki melihat bagaimana dari sisi ketersediaan bahan baku, kemudian bagaimana pangsa pasar yang bisa kita lebih kuatkan lagi penetrasinya di Amerika Serikat ataupun melakukan diversifikasi negara lain begitu, Pak Abdul Sobur. Memang cukup menarik ya ketika kondisi perang tarif ini jalan. Karena Cina juga pasti akan melawan ya. Dia juga pasti akan bereaksi. Tapi kita sebagai pelaku industri melihat ini sebagai peluang. Ya kalau tadi dikatakan mereka biar aja berantem misalnya, kita memiliki keuntungan. Himki dalam konteks industri mebel dan kerajinan secara spesifik itu mengambil manfaat. Karena apa? Ceruk yang ditinggalkan Cina itu kita bisa ambil. Walaupun di situ ada Vietnam yang lebih depan ya sama Malaysia. Tetapi ruang itu tidak mungkin sepenuhnya mereka ambil. Ada ruang. Karena itu tadi saya katakan kalau kita bisa manfaatkan sebaik mungkin, kita akan mengambil manfaat dan akan ada pertumbuhan di sana. Yang kedua betul Mas Pras ya, tadi yang disampaikan Prof. Aryawan juga, kita tidak boleh sepenuhnya bergantung ke pasar Amerika. Saya setuju dengan langkah pemerintah untuk membangun aliansi ekonomi. Dalam hal ini misalnya CEPA dengan Uni Eropa, juga dengan Kanada. Ini adalah ruang baru yang harus kita ambil. Kenapa? Bagaimanapun kita ketahui pasar Uni Eropa itu sebenarnya secara volume lebih besar dari Amerika. Ya, itu mungkin bisa 1,5 kali lipat. Walaupun selama ini pasar Eropa ini kan lebih rigid kita masuki. Banyak aturan di sana. Banyak barrier dari mulai baju IDR yang terbaru, ada FEC dan sejumlah aturan, nah ini harus kita buka. Dengan CEPA ini, dengan Uni Eropa ini, mungkin ruang ini menjadi lebih cair ya, sehingga apa? Tarif masuk ke wilayah Eropa bisa lebih kecil atau bahkan mungkin nol. Nah, di situ peluang kita bisa mengambil pertumbuhan. Amerika kita ambil karena surplusnya lumayan besar ya, terbesar di dunia saya kira ini tadi dikatakan, dan juga misalnya Uni Eropanya kita juga akan garap. Walaupun masih lama, mungkin 2027 baru efektif ya. Kita bisa gunakan manfaat ini secara teknis buat pelaku usaha. Dan yang terpenting tadi pemerintah harus dukung kita dalam hal misalnya anggaran yang bunga murah ya, pinjaman bunga murah ini harus terkucurkan ke industri kami. Selama ini kan masih belum terkucur. Dana yang 200 triliun itu dari Kemenq atau dari pemerintah itu belum sampai ke kami. Ya. Nah itu dia, diharapkan dengan dana yang cukup banyak begitu likuiditas diperbankan dari sisi pembiayaan bisa mendukung juga ya untuk sektor industri manufaktur dan padat karya tentunya di sana. Baik, Prof. Aryawan, Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak ini atas informasi update dan insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Abdul.